Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apindra Sama Menciska dengan NIM 2210524120 dari Teknologi Pendidikan Kelas A Angkatan 2022. Di video kali ini saya akan mereview materi mata kuliah belajar mandiri. Di materi pertama ini saya akan membahas mengenai materi pedagogi, andragogi, hutagogi dalam konteks belajar mandiri. Pedagogi. Pedagogi dalam bahasa Latin bermakna mengajari anak. Pedagogi dalam bahasa Inggris merujuk kepada teori pengajaran. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa teori pedagogi ini adalah seorang pendidik yang bisa memahami bahan ajarnya dan dia juga bisa mengenal siswanya serta dia bisa menentukan cara mengajarnya. Yang berikutnya saya akan membahas andragogi. Andragogi adalah suatu bentuk pembelajaran yang bisa melahirkan sasaran atau lulusan yang dapat memahami dirinya sendiri atau mengarahkan dirinya sendiri dan juga dapat menjadi guru bagi dirinya sendiri. Lalu yang berikutnya adalah perbedaan antara pedagogi dan juga andragogi. Nah, pedagogi ini lebih sasarannya itu kepada anak-anak, sedangkan andragogi ini lebih sasarannya itu kepada orang yang lebih dewasa. Yang berikutnya adalah hutagogi. Hutagogi adalah perkembangan dari konsep pedagogi dan juga andragogi yang nantinya itu mereka saling ada keterkaitan satu sama lain dan bisa menghasilkan sasaran ataupun peserta didik yang lebih maju secara kompetensi dan juga kemampuannya. Lalu yang berikutnya di materi kedua saya akan membahas mengenai materi Self-Regulated Learning atau SRL. Self-Regulated Learning ini adalah suatu kemampuan seorang individu atau peserta didik yang dapat mengatur dan juga mengarahkan dirinya secara mandiri untuk bisa memenuhi kebutuhan belajarnya. Aspek-aspek dari self-regulated learning ini ada 3. Yang pertama adalah metakognisi, suatu kemampuan seorang individu yang bisa mengatur dan mengarahkan dirinya sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan belajarnya serta bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah motivasi. Di sini motivasi sangat mempengaruhi belajar seorang individu atau seorang peserta didik. Karena dengan adanya motivasi ini, maka peserta didik bisa dapat meningkatkan semangat belajarnya. Yang ketiga adalah perilaku, di mana mereka bisa menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Di materi yang ketiga ini, saya akan membahas mengenai materi Self-Directed Learning atau SDL. SDL adalah suatu kemampuan seorang peserta didik yang bisa mengambil inisiatif secara mandiri untuk bisa memenuhi kebutuhan belajarnya. Lalu ini adalah tujuan dari self-directed learning. Yang pertama, membebaskan on-campus atau pembelajaran internal dari tidak kesesuaian penempatan atau pola kelas. Yang kedua, memberikan off-campus atau pembelajaran eksternal, peluang-peluang untuk melanjutkan belajar sesuai dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan untuk mengarahkan belajarnya sendiri. Materi yang keempat ini saya akan membahas mengenai self-determined learning. Di self-determined learning ini adalah kemampuan peserta didik atau seorang individu yang bisa memenuhi kebutuhan belajarnya secara mandiri dengan menerapkan kebutuhan belajar secara menyeluruh. Berikutnya adalah desain pembelajaran dalam self-determined learning. Ini ada 3 macam prinsip. Yang pertama adalah perlu melibatkan mahasiswa dalam menegosiasikan tentang apa dan bagaimana mereka belajar. Yang kedua adalah kurikulum harus fleksibel dan mempertimbangkan usulan, keinginan, dan pengetahuan baru hasil proses pembelajaran yang dialami oleh mahasiswa. Yang ketiga adalah dosen dan mahasiswa perlu bekerja sama untuk menegosiasikan bagaimana capaian pembelajaran di materi kelima adalah perbandingan SDL dan SRL. SDL adalah pendidikan untuk orang dewasa, sedangkan SRL adalah pendidikan untuk orang yang lebih muda. Lalu SDL ini banyak digunakan untuk kegiatan di luar lingkungan sekolah, sedangkan SRL banyak digunakan untuk di dalam lingkungan sekolah. Berikutnya saya akan membahas atau mereview materi yang keenam, yaitu motivasi sebagai konsep belajar mandiri. Belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang dimotivasi oleh keinginan untuk menguasai suatu keterampilan dan dibangun atas pengetahuan,
atau keterampilan yang diperolehnya. Motivasi adalah suatu dorongan dari dalam diri kita sendiri yang berfungsi untuk menggerakkan seseorang atau individu tersebut untuk bertingkah laku. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai materi ketujuh, yaitu konsep belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, PJJ. PJJ itu adalah suatu aktivitas pembelajaran yang tidak dilakukan secara langsung. Agar PJJ ini bisa terlaksana dengan baik, maka didukung oleh adanya alat perangkat digital sebagai alat pendukung untuk bisa mempermudah pembelajaran secara daring. Salah satu syarat dari adanya pembelajaran jarak jauh ini adalah kemandirian belajar. Sebab kemandirian belajar ditujukan kepada orang dewasa dengan memperhatikan 4 konsep dasar. Di antaranya yang pertama, konsep diri, yang kedua pengalaman, yang ketiga kesiapan belajar, dan yang keempat perspektif terhadap waktu serta orientasi kepada belajar. Saya akan mereview materi yang ke-8 mengenai materi media pembelajaran sebagai penunjang belajar mandiri. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk bisa menjabarkan pesan atau informasi dari pendidik ke peserta didik sehingga dapat mempermudah proses pembelajaran secara lebih baik. Di materi 9 ini saya akan mereview mengenai Change and Evaluation Distance Education in Indonesia. Pengembangan pendidikan jarak jauh di Indonesia. Di Indonesia, perjalanan panjang memperkenalkan PJJ dimulai pada tahun 1950 ketika Pusat Kursus Tertulis Pendidikan Guru menawarkan berbagai kursus tertulis untuk guru atau calon guru melalui surat atau layanan distribusi lainnya. Ada beberapa bentuk pembelajaran PJJ, di antaranya program pembelajaran mandiri, program tatap muka, program tidak terikat dengan jadwal, dan pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran online. Tren dan tantangan pendidikan jarak jauh di Indonesia. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, kurangnya interaksi antara peserta didik dan pendidik. Yang kedua, pengiriman modul terkadang tidak tepat waktu. Yang ketiga, dapat menghambat pembelajaran jika internetnya tidak stabil. Yang keempat, tingginya kemungkinan gangguan belajar di lingkungan sekitar. Yang kelima, jika terdapat kesalahan dalam modul yang diberikan, maka akan memakan waktu untuk memperbaiki modul tersebut. Yang keenam, sering terjadi peserta didik yang mengabaikan aspek akademiknya jika dilakukannya pembelajaran jarak jauh ini. Dan kita akan lanjut lagi review ke materi 10 yang membahas tentang Personalized System of Instruction dalam pendidikan jarak jauh. Personalized System of Instruction atau PSI merupakan pembelajaran yang menggunakan sistem modular di mana siswa dibantu oleh seorang tutor yang dapat berupa guru atau pendidik, teman satu kelasnya. Sistem pengajaran ini diterapkan pada suatu pelajaran yang lengkap dan sudah dimodifikasi dengan sistem cooperative learning. Sistem ini memiliki tujuan, di antaranya memberikan kepada mereka untuk maju menurut kecepatannya masing-masing, dan sistem ini juga memberikan perhatian yang khusus kepada setiap pelajar. Baik PSI maupun pendidikan jarak jauh telah difasilitasi oleh berbagai perkembangan teknologi yang ada, sehingga secara umum telah menggunakan teknologi sebagai sarana untuk menunjang dan membantu sistem pembelajaran, dan juga bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran yang dilakukan. Next, kita akan bahas materi ke-11 yaitu tentang kenyamanan dalam PJJ. Dalam penerapan pembelajaran jarak jauh yang ada di Indonesia sangat penting sekali dan sangat didukung oleh infrastruktur yang memadai dan juga alat perangkat yang memadai, seperti contohnya laptop, komputer, dan handphone, di mana dari alat perangkat tersebut sangat membantu dan mendukung proses pembelajaran agar terlaksana dengan baik. Selain itu, juga ada faktor pendukungnya, yaitu kesiapan sumber daya manusia. Jika kita memiliki infrastruktur yang memadai, lalu alat perangkat yang memadai juga, dan sumber manusia yang siap untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh ini, maka kegiatan ini akan berjalan secara optimal dan lebih baik.
Nah, agar pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan secara efektif dan efisien, maka pendidik itu dibentuklah suatu pelatihan khusus untuk pendidik atau guru-guru yang bisa nanti menyesuaikan atau bisa beradaptasi dengan adanya konsep PJJ ini. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan pendidik bisa dapat merasa lebih antusias dan terpacu untuk menyelenggarakan PJJ dengan efektif, efisien, dan menyenangkan. Pembelajaran jarak jauh yang berkualitas secara online dapat membantu siswa dan mendapatkan layanan pendidikan setara dengan sekolah tatap muka yang kita kenal selama ini. Itu tadi materi yang ke-11, yang selanjutnya kita ke materi ke-12. Saya akan mereview tentang teknologi masa depan untuk pembelajaran jarak jauh. Teknologi masa depan. Teknologi masa depan ini adalah hasil dari inovasi di lingkup teknologi. Dari teknologi masa depan ini sangat bermacam-macam. Yang pertama, memperkaya materi dan informasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Yang ketiga, memudahkan proses belajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, media pendukung pembelajaran. Yang keenam, media belajar tanpa batasan. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Puji Rianto selaku dosen pengampu mata kuliah belajar mandiri, dan saya Findra Sama Megiska mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.